Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Cari Putra Pendika dan rekan saya Karenina Alfira Maharani, Saya Resi Salfitri. Saya Noah Nadila, saya Niza Ardila. Baik, di sini kami bakalan membuat video tentang Plan 2NC sebagai pemenuhan mata kuliah dari Lesson Study dengan dosen pengampu Bapak Epinor. Sekian dan stay tune. Oke, baik. Di sini kita bakalan bahas apa aja yang mau kita lakuin untuk dari Lesson Study yang bakalan kita amati itu apa aja. Yang pertama tuh pembahasannya yang mau kita bahas itu catat dulu. Yang pertama itu hari kita hari untuk pelaksanaan kapan, terus jamnya jam berapa, terus materi yang mau kita angkat materi apa, terus metode yang kita gunakan dalam pembelajaran nanti gimana, terus media dan modul. Oke. Nah, untuk harinya ada saran nggak? Hari Senin. Yang lain? Hari Senin kan hari ini kan kita baru plan. Kita masuk dalam tabungan udah kerja tanggal 3 hari Rabu. 3 Rabu ya. 3 Mei Rabu. Yang lain gimana? Iya. boleh sih 3 ya. Rabu. Ya, Mei. Oke. Terus untuk jamnya, kalau di sini lihat dari sekolahnya oke, kalau jam berapa ya Pak? Sekitaran jam 9, jam 10 atau jam Atau habis istirahat pertama. Sekitaran jam 11-an. Sebelum jam 11 sebelum istirahat. ya, sesudah istirahat. Sesudah Sebelum istirahat siang. Iya, Sebelum sebelum istirahat siang. Jadinya itu kita bawanya jadi santai ya. Ya. Oke, jam 11. Oke. Terus nanti untuk materinya ini kita lebih fokus itu untuk kelas 10, 11 atau 12? Kelas 11. Lebih banyak materi. Iya, terus ada kelasnya kelas 11. Kalau kelas 11 materinya ada saran nggak? Hidrokarbon Hidrokarbon. Atau sistem koloid gitu. itu sama ya, Kan udah ada sih. Hidrokarbon udah sih. Kalau itu ya iya. Koloid sama teori atom dan teori atom unsur itu lebih ke kelas 10 sih. Ya, kalau kelas 11 sistem koloid maksudnya materi kelas 11. karena memang materi sistem politik kelas 11. Yang lain gimana? Boleh lah sistem koloid aja. Kalau kelas 12 itu Iya, boleh ya. Oke, jadinya kita ambil materi sistem koloid aja. Oke, sip. Hari Rabu 3 Mei 2023. Terus, oke, ini kita materinya udah dapat sistem koloid. Terus nanti kita pakai metode pengajaran apa? PBL, PJBL, Discovery atau Kalau untuk materi sistem koloid itu bagusnya pakai apa sih? PBL. kalau PJBL bisa nggak? Cuman kalau PJBL kan nanti kan kita di sini nggak pakai project. Oh iya, Kita cuma Media. agak lumayan berat ya kalau PJBL. Jadinya kita pakai PBL aja. Iya. Kalau PBL nanti media yang kita gunakan apa? itu ada bisa KPD, terus PPT sama video. Mungkin PPT-nya berarti PPT juga. Oke, media.
siswa ini bakalan mengamati video gitu. Iya, Bakalan explore. untuk dapat pengisian dan dibandingkan. Oke, ini sepakat pakai metode PBL. Iya. PBL. Terus medianya tadi? PT, video, dengan KPD. Jadi tiga. Oke, tiga. Oke. Nanti modulnya kita pakai dari yang dulu. Internet. Beraja. Oke. Nanti internet. Oke, ini kita untuk pelaksanaannya. Nanti pelaksanaannya pelaksanaannya gimana nih? Ada saran nggak? Untuk pelaksanaan dari sistem ini kan kita pakai teori sistem koloid, terus pakai metode PBL, nanti media yang digunakan PPT KPD video. Untuk pelaksanaannya mungkin ada yang mau kayak pakai sistem diskusi atau buat kelompok gitu. Diskusi sama kelompok sih. Yang Jadi kelompok diskusi itu per kelompok dan kelompok itu berapa terdiri dari beberapa kecil. Nanti untuk ini kan kelompok nih, jamnya kita juga terbatas, jam 11 itu kan pas sebelum istirahat. Ini siswanya juga lumayan, ada 30-an orang. Kalau buat kelompok, kalau semuanya aktif nggak sempat dong nanti. cukup pilih satu dari hasil yang diskusinya yang emang bagus Yang masih sesuai dengan apa yang sesuai dengan materinya gitu. pilih salah satu untuk menyampaikan karena keterbatasan minim waktu itu. Oke, jadinya pilih. Nanti dikasih lagi nanti nomornya. Nanti tadi kasih pemahaman lagi oleh guru yang ngajar. Oke. Oke, jadi review ulang. Jadinya kita untuk pelaksanaan hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 untuk jamnya jam 11 sebelum istirahat. Untuk materi yang kita angkat dari sistem koloid, metodenya itu metode PBL, terus media yang kita gunakan PPT LKPD video. Nanti videonya kita cari. Terus modulnya dari internet. Terus untuk sistemnya nanti kita berdiskusi dan nanti diskusi per kelompok. Nanti kelompok yang bagus yang bakalan tampil cuma satu kelompok. Oke, ini udah fix ya. Oke, masih ada tambahan? Guru model. Iya. Oke, itu ntar kita ini kalau masih ada tambahan ya, kalau tidak ada lagi kita akan guru model. Cukup sih sudah. Oke, udah. Oke, kalau nggak ada. Oke, jadi untuk guru modelnya ini kita akan pilih untuk pemilih guru model yang bakalan ngelakuin ini. Oke, ada saran nggak? Kita mau voting aja. Voting aja lah, boleh sih voting aja. Oke, kalau dari aku untuk guru modelnya pilih si Nina aja. Gimana? Kalau aku Cherry sih. Gimana? Sesuaikan mungkin Cherry lebih menguasai materi dari sistem kalau ini kan, lebih baik Cherry aja jadi guru modelnya gitu. Oh, yang ini kan? Iya. Boleh setuju kan? Oke, jadinya nanti aku yang jadi guru model. Boleh. Dan ini tinggal laksanain aja, ini kita susun untuk yang susun lebih rapi dari hasil diskusi kita ini. Oke. Nanti oh ya ini kita langsung susun RPP aja habis ini. Susun RPP nanti ada yang buat KPD, nanti Resi sama Lina susun
Nanti Lila dengan Niza itu buat KPD-nya gimana. Nanti aku yang nyari video yang relevan dengan materi kita. Sama modul juga, nanti modul juga aku yang bakal cari. Nanti kita masukkan bareng. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Udah sih kayaknya. Oke, kan pas. Transaksi. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, apa kabar semuanya? Sehat? Luar biasa. Sudah makan? Belum. Nah, kenapa belum makan? Belum istirahat, Pak. Oke, nanti habis kelas ini kita langsung makan aja ya, jangan Baik, Pak. jangan sakit. Oke, di sini Bapak mau mengajar materinya itu koloid, sistem koloid. Nah, di sini ada yang tahu belum tentang koloid? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Gimana? Koloid itu atau dispersi koloid itu merupakan sistem heterogen di mana satu zat terlarut itu ada fase terdispersi sebagai partikel yang sangat halus pada substansi lain atau medium terdispersi. Oke, bagus. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Pak. Oke, silakan. Mungkin dalam bentuk sederhananya menurut saya kalau itu jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan Pak. Oke, bagus. Nah, itu ya yang telah dijelaskan oleh saudara Ferry dan saudari Sinta Bella untuk koloid. Oke, lanjut. Nah, ini dari pengertian sistem koloid. Jadi koloid itu ialah larutan yang berada di antara larutan homogen dan heterogen. Nah, oleh sebab itu koloid itu memiliki sifat-sifat utama yang tidak dipunyai oleh larutan homogen dan larutan heterogen. Adapun fase terdispersinya tadi seperti yang telah dijelaskan, itu zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Nah, jadi mungkin semua teman-teman di sini ada yang pernah membuat teh. Itu waktu dicelupkan tehnya ke dalam air, itu nampak seperti warna dari teh, warna kuning kecoklatan itu menyebar. Nah, itu mengalami fase terdispersinya. Di sini apa sih perbedaan dari larutan, koloid, dan suspensi? Ada yang ingin mencoba menjawab? Yang dari gambar ini ya Pak. Ya, boleh, silakan. Kalau yang berdasarkan dari gambar itu larutan itu dia bersifat homogen, tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Sedangkan kalau koloid secara makroskopis itu bersifat homogen tapi heterogen juga jika diamati dengan mikroskop ultra. Kalau suspensi itu bersifat heterogen. Kemudian kalau larutan itu dia semua partikelnya berdimensi lebih kecil dari 1 nanometer. Kalau koloid dia partikelnya berdimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Kalau suspensi itu partikelnya berdimensi lebih kecil dari 100 nanometer. Saya Pak. Oke, silakan saudari Paula. Kalau larutan itu dia stabil dan tidak dapat dipisahkan. Terus itu kalau dia koloid itu stabil dan tidak mudah dipisahkan. Terus kalau suspensi dia itu tidak stabil tapi mudah terpisah. Nah, di dalam larutan juga itu larutannya itu penampilannya jernih, sedangkan kalau koloid itu larutannya keruh dan juga suspensi larutannya itu agak keruh. Terus itu contoh dari larutan yaitu seperti larutan gula, sedangkan contoh dari koloid yaitu seperti santan, dan juga contoh dari suspensi yaitu air kopi. Mungkin hanya itu Pak. Oke, bagus. Nah, jadi perbedaan dari larutan, koloid, dan suspensi itu bisa kita lihat dari ada 3 jenis contoh. Contoh yang pertama larutan gula ataupun larutan garam. Nah, itu masuk garam yang dicampur dalam air itu menjadi sebuah larutan. Nah, di sini dia itu hanya satu fase saja. Sedangkan untuk koloid itu kayak santan. Mungkin teman-teman di sini pernah santannya itu dibiarkan
selama semalam. Jadi santan yang ada dibiarkan semalam itu nantinya kalian bisa melihat di atasnya bakalan ada minyak dan di bawahnya itu bakalan ada kayak putih-putih gitu. Nah, di sini tuh koloid yang ada dua fase. Nah, untuk heterogen sini kayak air kopi atau pasir di dalam air, yang mana kalau misalkan kita biarkan sebentar saja, nanti bakalan ada yang ngendap. Nah, itu larutan yang masuk dalam heterogen. Nah, oke, lanjut. Nah, apa sih sifat-sifat koloid? Oke, jadi pada koloid fase terdispersi dan medium pendispersi bisa berwujud padat, cair, dan gas. Nah, oleh karena itu berdasarkan perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersinya, sistem koloid dibagi menjadi 8. Nah, ini jenis-jenis koloid dalam tabel bisa kita lihat. Ini ada padat, cair, gas. Ada dalam bentuk sol padat, emulsi padat, buih padat. Itu untuk yang medium pendispersi padat. Kemudian yang cair ada dalam bentuk sol, emulsi, buih. Dan ada pun dalam bentuk gas itu ada aerosol padat dan aerosol. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini untuk contoh-contohnya. Oke. Untuk yang jenis-jenis koloid sampai di sini tadi yang pengertian perbedaan dari larutan, koloid, heterogen tadi heterogen dan sampai jenis koloid yang ditanyakan. Oke? Pas? Jika tidak ada, kita lanjut. Oke. Nah, sifat-sifat koloid. Nah, di sini ada efek Tidal, yaitu peristiwa penyebaran sinar oleh zat koloid. Jadi kejadian tersebut ini pertama kali diobservasi oleh ilmuwan yang bernama John Tidal. Jadi John Tidal ini mengobservasi seikat sinar putih yang melewati pada sistem dispersi koloid. Jadi efek Tidal itu terjadi akibat karena zat koloid yang terbentuk ataupun unsur dengan barometer yang sangat besar dan sanggup menyebar sinar yang diperoleh ke seluruh arah, biarpun zat koloidnya tidak terlihat. Jadinya untuk simpelnya gini, zat koloid itu kalau kita lihat dalam larutan gelas yang bening, itu kita nggak bisa melihat tembusan pandangnya. Jadi kayak kolang gitu, kayak susu, kayak santan, kita lihat dalam wadah yang bening, itu kita nggak bisa lihat. Tapi jika kita sinari dengan cahaya itu bakal nembus. Nah, jadi itulah dari efek Tidal ini. Oke. Kemudian gerak Brown, sifat koloid. Nah, gerak Brown itu merupakan aktivitas sembarang zat koloid dalam mode pendispersi. Aktivitas sembarang tersebut diakibatkan oleh dampak tidak sejajar antara zat koloid yang terdispersi dengan atom-atom mode pendispersinya. Jadi aktivitas atau gerak Brown pada sistem koloid mengakibatkan zat-zat koloid menjalar meluas dalam sembarang pendispersinya. Kejadian tersebut yang mengakibatkan koloid menjadi konsisten dan tidak tertumpuk walaupun didiamkan dalam batas waktu yang sangat lama. Nah, jadi bisa kita lihat di sini. Jadi gerak Brown itu yang membuat koloid itu menjadi susah untuk dipisahkan. Tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu kan koloid ada dua fase. Kayak santan, kalau kita diamin semalaman, itu bakalan ada yang mendep. Nah, ini pengendapan itu berlangsung lama. Kalau kita bandingkan sama yang heterogen, larutan heterogen kayak larutan kopi tadi, kenapa santan ini lama? Karena ada gerak Brown ini yang membuat untuk kejadian ini mengakibatkan koloid menjadi konsisten dan tidak tertumpuk walau didiamkan dalam batas waktu yang sangat lama. Oke. Kemudian sifat selanjutnya elektroforesis. Elektroforesis itu ialah kejadian mobilitas zat koloid karena kekuatan medan listrik. Zat koloid merupakan zat yang memiliki muatan. Terdapat medan listrik yang menyebabkan zat koloid beralih ke elektroda yang memiliki muatan berseberangan dengan muatan listrik zat koloid.
mobilitas zat koloid tersebut bisa diobservasi menggunakan alat organ elektroforesis. Oke, lanjut. Kemudian absorpsi. Absorpsi itu dalam proses ini, proses absorpsi suatu zat baik berupa molekul, partikel maupun unsur pada zat pada bidang zat lain. Absorpsi berlangsung karena terdapat gaya tarik yang dikejar pada zat perbedaan pada bidang absorben. Oke, lanjut. Kemudian sifat koloid selanjutnya ada sifat absorpsi, kemudian ada koagulasi, ada dialisis, koloid peridium, kemudian ada koloid liofil dan liofob. Nah, oke. Kita masuk ke jenis-jenis koloid. Gak mau buka. Ya, oke. Kemudian sifat koloid selanjutnya ada absorpsi, penyerapan, ada koagulasi, kemudian ada dialisis, ada koloid pelindung, ada koloid liofil dan liofob. Oke. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan untuk sifat-sifat dari koloid? Ya, silakan. Paula ulang. Itu Pak, saya mau bertanya. Tadi kan di efek Tyndall tuh ada sebuah gambar tuh. Nah, ada cahaya, ada larutan, ada koloid sama heterogen. Nah, fungsi dari cahaya tersebut misalnya kalau misalnya larutan atau koloid tadi diendapkan selama berhari-hari menggunakan cahaya tanpa ada sinar matahari dari luar atau ada cahaya dari luar cuma lampu gitu misalnya Pak, itu berpengaruh nggak pada larutan tersebut? Oh, kalau di dalam dibiarkan selama berhari-hari dalam sehari 2 hari. Oke. Nah, untuk efek Oke. Dari sifat koloid yang telah Bapak jelaskan, ada yang ingin bertanya? Izin bertanya Bapak. Ya. Tadi kan di efek Tyndall tuh ada sebuah cahaya, ada gambar di mana itu ada sumber cahaya dan juga larutan ataupun koloid ataupun heterogen. Nah, jika misalnya sumber cahaya tersebut menyinari koloid atau larutan tersebut, kira-kira mempunyai efek nggak Pak bagi larutan yang diendapkan misalnya dalam sehari atau 2 hari? Oke. Ada yang ingin coba menjawab? Tanya dari saudari Paula. Ada? Ya, silakan saudari Diana. Ya, seperti yang kita tahu kan efek Tyndall itu adalah efek penghamburan cahaya pada partikel koloid. Nah, untuk sinar tadi itu adalah mempengaruhi karena di sini kita ingin melihat koloid itu bersifat heterogen gitu. Nah, jadi cahaya itu juga mempengaruhi ke koloidnya itu, ke larutan koloidnya. Nah, kan ketika kita itu bukan cahaya kita arahkan ke larutan, maka cahaya itu akan diteruskan sehingga kita itu nggak bisa melihatnya kan. Nah, tetapi ketika bekas cahaya itu diarahkan ke koloid dan atau suspensi, bekas cahaya itu akan dihamburkan. Nah, sehingga jejak itu dapat terlihat. Kita contohkan pada saat kita buka jendela, ya kan pagi-pagi. Nah, kita tuh biasanya lihat debu yang berterbangan. Itu termasuk salah satu efek Tyndall, bisa kita bilang efek Tyndall karena ada efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Oke, bagus. Ada yang ingin menambahkan? Oke, jika tidak ada, benar dari yang dijelaskan oleh saudari Diana untuk efek Tyndall. Bisa kita dari pagi hari itu kita bisa lihat kayak debu yang berterbangan pada cahaya yang bisa kita lihat dari dalam rumah. Biasanya teman-teman semua pasti pernah lihat. Oke, gimana saudari Paula? Ya baik Bapak, jawabannya sudah bisa saya terima. Oke, bagus. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis koloid. Oke, nah untuk jenis-jenis koloid itu ada di sini ada 8 tadi yang telah Bapak jelaskan. Ada aerosol, sol padat, aerosol, emulsi padat, buih padat. Ada fase terdispersi, padat-padat, cair-cair, gas, pendispersi, gas cair, padat, gas cair, padat. Ini bisa kita lihat di tabel sini. Contohnya ada asap, debu di udara. Itu kemudian ada sol emas, sol belerang, kaca, dan seterusnya bisa kita lihat di sini. Oke,
Baik, di sini Bapak bakalan bagi beberapa kelompok. Nanti Bapak bakalan ambil video, kalian menganalisis dari video-video tersebut. Ini Bapak kasih LKPD yang harus kalian isi, oke? Kasih Pak. Baik, di sini Bapak bakalan menampilkan video yang harus kalian analisis. Oke, baik, dari LKPD yang Bapak telah berikan, di sini kalian bakalan mengamati video yang akan Bapak tampilkan. Nanti kelompok yang terbaik nanti bakalan tampil di depan. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhari. Saya Rahma. Hari ini kita akan melakukan percobaan tentang perbedaan kekuatan, proyek dan suspensi. Dan sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe channel. Yang pertama ada kelas 3. Yang kedua ada satu laku ada mata. Yang ketiga ada pijat. Yang keempat ada tanggung jawab. Kanji, gula pasir, kopi bubuk, pasir, teh, kertas kalem, tisu, dan karet. Ya, kita masuk ke selanjutnya. Mata pertama yaitu Oke, semuanya apakah sudah selesai untuk tugasnya? Sudah, Pak. Oke, silakan kumpul ke depan. Iya, Pak. Oke. Oke. Oke, baik. Setelah Bapak cek di sini kelompok yang paling lengkap itu kelompok Paula. Oke. Kepada kelompok Paula silakan untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. Ayo silakan maju. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil KPD kami yang dimana tadi Bapak sudah menayangkan hasil video pembelajaran kita yang dimana akan kami analisis apa sih hasil dari video ini. Berikut hasilnya yaitu yang akan dibahas atau dibacakan oleh teman kami yaitu saudari Paula Putra. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu koloid adalah larutan di antara larutan homogen dan heterogen. Nah, koloid ini memiliki fase terdispensi, yaitu fase terdispensi itu ada yang mengalami penyebaran, sedangkan medium pendispensi itu yang menyebabkan terjadinya penyebaran tersebut. Dan juga di sini ada perbedaan apakah perbedaan larutan dari larutan, koloid dan suspensi. Nah, menurut kelompok kami dari video tersebut yaitu adapun larutan itu memiliki satu fase, sedangkan koloid itu memiliki dua fase dan suspensi juga memiliki dua fase. Dan juga larutan tersebut stabil dan tidak dapat dipisahkan, sedangkan koloid itu stabil dan tidak mudah dipisahkan. Dan juga suspensi tidak stabil dan mudah terpisah. Sedangkan larutan tidak dapat disaring.
dan koloid dapat disaring menggunakan penyaringan ultra dan juga suspensi dapat disaring. Mungkin itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik. Berikan aplaus untuk terakhir sebelum Bapak tutup, ini Bapak ada pertanyaan ya, ada 2 pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Oke. Dari sistem koloid yang telah Bapak jelaskan tadi dan dari video yang telah ditampilkan. Nah, coba kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem koloid dan apa saja contohnya. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Saudari Diana. Koloid itu adalah sistem heterogen di mana itu sebagai suatu zat larut itu memiliki fase terdispersi, yaitu partikel yang sangat halus pada substansi lain yang medium terdispersi. Contohnya sistem koloid itu adalah jelly, mentega, dan susu, Pak. Oke, bagus. Dari Saudari Diana, ada yang ingin menambahkan? Izin, Pak. Ya, dipersilakan Saudari Anastasia. Izin menambahkan, Pak, sistem koloid itu dibuat dari fase terdispersi dan media dispersi karena fase yang terdispersi atau medium dispersi dapat berupa gas, cair, atau padat. Sekian, Pak. Oke, bagus. Ya, itu yang untuk dari sistem koloid ya, dari kesimpulannya. Kemudian yang terakhir, siapa yang dapat menjawab, Bapak kasih hadiah. Oke. Siapa cepat dia dapat. Sebutkan contoh minimal 5 koloid dalam kehidupan. Saya, Pak. Saudari Ferry. Oke, 5 contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu sabun, Pak. Sabun, kemudian ada kalau di pagi hari kan ada kabus juga, Pak. Iya. Ada kabus juga, kemudian ada susu, mayones, keju dan mentega. Oke, bagus. Oke, untuk hadiahnya setelah kelas ini ya. Oke, baik. Sekian untuk dari pelajaran kita pada hari ini untuk sistem koloid. Jadi koloid itu ada terdispersi dan terdispersinya. Koloid itu bermacam-macam, ada yang masih padat, cair, gas, dan seterusnya. Oke, Bapak harap kalian semua dapat memahami dari pelajaran kita pada siang hari ini. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan untuk minggu pertemuan selanjutnya. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini, mungkin pada lapar semua. Oke, saya Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini kita akan membahas tentang hasil dari DU yang telah kita lakukan kemarin, di mana kita lakukan itu pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 pada jam 11. Baiklah, di sini kita akan membahas hasil dari kegiatan DU yang sudah kita lakukan kemarin. Di sini sebelumnya saya akan menanyakan kepada Cherry sebagai guru model bagaimana tentang pengalaman mengajar di kelas pada pembelajaran lisensi tadi. Pada Cherry dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya sebagai guru model mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah untuk pelaksanaan pembelajaran kita telah dilakukan dan alhamdulillah lancar, tidak ada kendala. Dan di sini saya mengajar itu siswanya juga mengikuti dan responsibility dari siswanya juga cukup bagus dalam menanggapi
pembelajaran. Pada saat saya bertanya, siswa itu juga mencoba menjawab dengan kemampuannya dengan materi sistem koloid ini. Dan juga pada pelaksanaan kerjaan kelompok, tugas kelompoknya itu juga cukup bagus. Dan pada saat mempresentasikan dari hasil kelompoknya juga siswa telah memahami materi yang telah saya sampaikan. Nah, mungkin yang kurang dari saya sendiri itu mungkin dari siswanya, kondisi kelasnya itu untuk awal-awal saya mengajar itu kayak monoton, dan siswa itu seperti kurang memperhatikan dari apa yang saya ajarkan pada jam-jam awal, pada menit-menit awal saya menyampaikan materi tentang sistem koloid ini. Mungkin kalau pendapat dari saya, saran saya sendiri itu bagaimana untuk pembelajaran ini ditambahkan dengan ice breaking terlebih dahulu pada saat pembukaan pembelajaran, karena kita tahu pembelajaran yang kita lakukan ini itu dilaksanakan pada siang hari sebelum istirahat, dan pada kondisi tersebut siswanya sedang mengantuk, lapar atau bosan karena sebelum-sebelumnya itu ada pembelajaran lain yang membuat siswa tersebut menjadi letih, lelah, sehingga mungkin butuh suasana atau stimulus yang mana dapat mengembalikan fokus mereka. Mungkin itu saja pengalaman dan sedikit saran dari saya. Sekian, saya kembalikan kepada Niza untuk bagaimana dari pengamatannya. Baik, terima kasih kepada Saudara Cherry sebagai guru pengajar. Nah, di sini kami sebagai pengamat ingin menyampaikan hasil dari pengamatan kami tentang bagaimana cara Cherry sebagai guru pengajar mengajar dan menguasai kelas. Pertama, di sini saya Niza Ardila akan menyampaikan hasil dari pengamatan saya selama Cherry mengajar atau menjadi guru di kelas tersebut. Dari saya sendiri, saya ingin memperkuat dari yang Cherry bilang tadi, di mana kurang fokusnya siswa, yaitu dari analisis saya sendiri pun itu juga benar, di mana siswa itu pada awal pembelajaran itu terlihat tidak fokus, mungkin karena waktu belajar di kelasnya itu udah siang sehingga mengganggu konsentrasi siswa. Nah, saran dari saya itu mungkin agar siswanya itu lebih fokus, bisa dengan cara memberi ice breaking terlebih dahulu di awal pembelajaran, karena pada saat guru pengajar memberikan pertanyaan di pertengahan pembelajaran, itu siswanya terlihat sudah mulai fokus. Namun kan seharusnya siswa itu harus fokus dari awal pembelajaran, bukan hanya di tengahnya saja, tapi dari awal sampai akhir. Seharusnya kan memang seperti itu. Sedangkan yang pada saat Cherry mengajar di kelas itu, siswanya yang fokus itu hanya di pertengahan pembelajaran, pada saat Cherry berinteraksi bersama siswanya dengan memberikan pertanyaan, barulah mereka itu kayak semangatnya itu terbangun gitu. Seharusnya itu dari awal, gimana kita tuh harus sebagai guru pengajar itu harus menguasai gimana cara mengambil fokus siswa tersebut. Nah, baik dari hasil pengamatan saya terhadap guru model hanya itu. Bagaimana dengan teman-teman yang lain bisa menyampaikan pendapat atau hasil dari pengamatannya tentang, atau menambah, mengkritik, atau memberi saran kepada guru model. Apakah ada yang ingin memberikan kritik, pendapat, atau saran? Dipersilahkan. Baiklah, di sini saya izin mengomentari guru model pada saat melakukan pembelajaran kemarin, di mana guru modelnya ini
terlalu fokus kepada materi yang diajarkan dan kurangnya berinteraksi dengan siswa. Penyebab dari kurang interaksi dengan siswa yang dilakukan guru model ini bisa dapat mengakibatkan siswa kurang paham terhadap materi yang diajarkan. Dan juga dapat membuat siswa ngantuk pada saat pembelajaran karena gurunya ini kan terlalu berfokus kepada materinya. Dan juga guru ini kurang berdasarkan pengamatan tadi, maka saya akan memberikan saran kepada guru model agar pada saat melakukan pembelajaran itu jangan terlalu berfokus kepada materi dan seringlah berinteraksi dengan siswanya, apakah siswa tersebut paham atau tidak dengan materi yang diajarkan. Dan juga guru model ini harus dapat menguasai kelas agar pembelajaran tetap hidup dan siswa tidak mengantuk. Baiklah, sekian. Selain dari komentar Dila dan Nila tadi, saya juga ingin mengomentari di mana pada saat pembukaan guru tidak ada awalan untuk berdoa dan absen. Nah, di mana pada pembelajaran kimia ini, terutama pada saat sesudah istirahat itu, setidaknya seharusnya guru harus absen dulu karena di mana kita sama-sama tahu pelajaran kimia ini banyak kurang disukai oleh siswanya. Nah, jadi mungkin ada siswanya yang bolos atau yang keluar gitu. Nah, jadi seharusnya guru model tersebut harus mengabsen siswanya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya guru model juga tidak ada menimbulkan motivasi pada saat pembelajaran, di mana motivasi tersebut dapat memberikan sikap kehangatan, antusias kepada siswa dan dapat menimbulkan keramahan dan keakrabannya. Nah, saran saya untuk menimbulkan motivasi itu dapat dilakukan dengan mengemukakan ide yang bertentangan dengan ide-ide yang dimaksudnya adalah memberikan sebuah pendapat siswa yang bertujuan untuk memicu respon siswa. Dari saya, untuk menimbulkan motivasi itu bisa dilakukan dengan menerapkan pembelajaran yang guru model ajarkan itu kepada kehidupan sehari-harinya. Nah, baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Cerenina atas komentar yang sudah diberikan. Baik, karena yang terakhir di sini adalah Resi. Kepada Resi saya persilahkan untuk memberikan komentar dan juga saran terhadap guru model. Baiklah, mungkin di sini saya menggunakan pernyataan dari Saudari Mila, di mana guru model ini kurang berinteraksi dengan para siswa, di mana mengajarnya itu terlalu monoton kepada materi, sehingga siswa ini terlihat kurang fokus dan tidak memperhatikan materi, dan juga terlihat terutama untuk siswa terutama siswa yang di belakang itu tidak memperhatikan materi dan juga terlihat bosan. Nah, saran dari saya, baiknya guru model menguasai kelas dengan seperti berjalan ke sekeliling kelas ataupun bertanya kepada siswa mengenai materi, sehingga siswanya memperhatikan materi dan tidak melakukan aktivitas lain. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Resi. Baiklah, itulah pendapat atau komentar dari kami sebagai pengamat dari guru model. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada guru modelnya. Baik, terima kasih kepada semuanya. Mungkin benar dari yang telah disampaikan itu siswanya itu di menit-menit awal itu kurang memperhatikan, mungkin karena kurang fokus dan juga itu jamnya siang udah kelelahan. Mungkin pembelajarannya itu bisa dibawa lebih santai lagi. Kita tambahkan ice breaking supaya fokus siswa itu kembali. Siswa itu kalau dari tadi komentarnya itu siswa mulai fokus itu di pertengahan pembelajaran, mulai fokusnya hingga akhir. Seharusnya pembelajaran itu harus dari awal sampai akhir.
Nah, pada pertengahan itu waktu saya mengajukan pertanyaan kepada siswa. Nah, seharusnya itu di awal itu ya benar saya harus melakukan interaksi lebih lagi kepada siswa supaya siswa ini menjadi fokus kembali setelah pembelajaran sebelum-sebelumnya. Dan juga pada pembelajaran ini juga tidak dilakukan pengabsenan juga dari siswa yang datang atau tidak datang. Itu juga saya tidak melakukannya. Itu menurut saya penting sih, vital, karena ini pembelajaran siang, takutnya itu ada siswa yang tidak mengikuti pembelajaran ini atau bolos dari jam pelajaran. Mungkin ya saran semuanya sudah bagus dan saya sebagai guru model juga menerima hal tersebut. Baiklah, setelah kita mendengarkan ulasan dan juga pendapat serta komentar dari teman-teman yang lain juga, dan juga serinya sudah menerima dengan dan juga sudah memperkuat juga, maka berakhirlah diskusi kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata, maka Zoom ini saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari video kami. Tujuan video ini adalah sebagai pembelajaran, dan jika terdapat kesalahan atau kehilafan, kami mohon maaf karena masih proses belajar. Sekian, saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.